Gue ulang ya, biar jelas, Piala Dunia Antar Klub 2025 bakal jadi panggung mewah buat klub-klub terbaik sejagat raya, tapi ada satu nama gede yang malah absen. Yap, Manchester United. Nah loh, kok bisa? Lo pasti mikir, mu mah pasti ikutlah, kan klub gede, ternyata enggak, bro. Jadi gini ceritanya, FIFA sekarang udah ngerombak total format Piala Dunia Antar Klub. Yang tadinya mini-mini aja, sekarang jadi turnamen akbar 32 tim. Format baru, persaingan makin sadis, dan syaratnya gak sembarangan. Yang lolos bukan karena nama besar, tapi karena prestasi kontinen, alias sukses di Liga Champions atau turnamen antar benua. Ini bukan soal siapa yang punya fans terbanyak, tapi siapa yang bisa bawa pulang Piala Eropa. Nah, balik ke Manchester United. Banyak fans setan merah yang nanya-nanya, kok tim sebesarmu malah ngilang dari daftar peserta? Apakah karena main jelek? Atau karena nasib sial? Ternyata, jawabannya lebih ke sistem seleksi FIFA yang super ketat. Serius, kayak masuk universitas negeri favorit deh. Lo jago main bola aja gak cukup, bro. Harus juara duluan. FIFA ngasih jatah ke tiap negara, dan buat Inggris, cuma 2 klub yang boleh lolos. Dan 2 slot itu udah diamankan sama Chelsea, yang juara Liga Champions 2021, dan Manchester City, sang raja Eropa 2023. Jadi, meskipun mau punya sejarah panjang dan nama mentereng, ya tetap gak dapat tempat. Full book, sorry ya. Ini kayak pengen masuk konser tapi tiketnya udah sold out, dan yang dapat tiket tuh mantan juara Grammy. Mu emang sempet tampil di Eropa, tapi ya kurang greget. Gak ada gelar Liga Champions, gak sampai semifinal, dan gak ninggalin jejak berarti. Jadi meski mereka menang di liga domestik atau ngasih pertandingan dramatis, tetap gak cukup buat lolos ke turnamen FIFA yang satu ini. Main bagus di Premier League. Keren sih, tapi FIFA maunya pemenang Eropa, bukan konten viral doang. Sementara itu, rival-rivalnya malah happy banget. City siap tempur bawa nama Inggris, Chelsea juga udah siap jalan-jalan ke Amerika Serikat buat turnamen yang katanya bakal semegah Piala Dunia beneran. Libur dulu deh. Fokus ke pramusim aja dulu. Kadang hidup tuh bukan tentang siapa paling terkenal, tapi siapa yang paling siap ngasih bukti di panggung besar. Nah, yang menarik, format baru Piala Dunia Antar Klub ini emang bener-bener revolusioner. Dulu, cuma 7 tim aja yang main, sekarang jadi 32. Dan UEFA, alias zona Eropa, dikasih 12 slot, tapi tetap maksimal 2 klub per negara. Jadi klub-klub Inggris harus sikut-sikutan demi tiket yang langka banget. Ini kayak rebutan bangku di kereta ekonomi pas mudik lebaran. Banyak yang mau, tapi yang duduk cuma 2. Liverpool pun kena imbasnya. Padahal mereka juara Liga Inggris, tapi ya tetap gak masuk karena gagal bersinar di Eropa. Arsenal, sama aja. Jadi yang bisa nembus tuh yang bener-bener bawa pulang trofi antar benua. Nama doang gak ngaruh. Sorry nostalgia, FIFA maunya prestasi mutakhir. Nostalgia tuh enak buat di Spotify, bukan buat seleksi turnamen FIFA. So, meskipun mau punya sejarah manis, dari era Sir Alex, treble 1999, sampai Ronaldo era pertama, semuanya gak ada artinya buat Piala Dunia Antar Klub edisi 2025 ini. Mereka harus kerja ekstra keras buat bisa comeback di edisi berikutnya. Kalau lo pengen ikut pesta, ya harus kasih undangan yang valid. Dan buat FIFA, valid itu sama dengan juara Eropa. Tapi jangan salah, walau absen dari turnamen resmi FIFA, mu tetap punya agenda padat. Abis nutup musim dengan kemenangan atas Aston Villa, mereka gas tur ke Asia. Banyak yang bilang ini tur cari cuan doang, tapi buat Amorim dan tim, ini juga bagian dari pemanasan pramusim. Gak ikut Piala Dunia Antar Klub. Gak masalah, yang penting tetap latihan, bro. Masa libur terus. Abis dari Asia, mereka lanjut ke Amerika Serikat buat ikutan Premier League Summer Series. Ini semacam turnamen eksibisi bareng tim-tim Premier League lainnya. Mu bakal ketemu Bournemouth, Everton, sampai West Ham. Dan laga pamungkas pramusim, lawan Fiorentina di Old Trafford. Wah, lumayanlah buat pemanasan sebelum Premier League 2025/2026 mulai. Gak dapat main di panggung dunia, minimal show di panggung sendiri dulu lah ya.
Dan yang paling penting, momen ini harusnya jadi sinyal buat evaluasi besar-besaran. Manchester United perlu introspeksi, bukan cuma soal main bagus, tapi soal konsistensi. Gimana caranya bisa balik jadi penantang serius di Eropa? Udah cukuplah jadi tim nostalgia. Ingat, sejarah itu buat dikenang, tapi masa depan ya harus diperjuangkan. Dengan manajer baru Ruben Amorim, ada harapan segar. Gaya main yang atraktif, fokus ke pemain muda, dan pendekatan modern, bisa jadi bekal buat bangkit. Tapi tetap, tantangannya berat. Harus sabar, tapi juga gak bisa santai-santai. Bangkit itu butuh proses. Tapi gak bakal jalan kalau gak mulai dari sekarang. Jadi guys, itu tadi alasan kenapa Mu absen dari Piala Dunia Antar Klub 2025. Bukan karena kutukan, bukan karena wasit, tapi karena sistem dan fakta di lapangan. Harusnya ini jadi bahan bakar semangat buat musim depan. Terakhir, nama besar bukan jaminan. Tapi kerja keras dan gelar, itu yang nentuin siapa yang layak naik panggung dunia.